Ketika Kedan mendengar bahwa Feng Tianxing akan mengajukan syarat, dia langsung lega. Yang paling dia takuti adalah Feng Tianxing hanya mengeluarkan latihan untuk mereka gunakan tanpa syarat apapun. Pertama, itu karena keluarga Ke tidak ingin berhutang budi, yang akan merusak prestise internal keluarga Ke. Di sisi lain, dia berencana untuk menyerap Feng Tianxing ke dalam keluarga Ke di masa depan. Dan sekarang Feng Tianxing telah memberikan begitu banyak manfaat. Tetapi tidak ada manfaat. Bagaimana dia akan memenangkan hati orang di masa depan? Meskipun Feng Tianxing pasti akan membuat permintaan yang sesuai ketika saatnya tiba, lebih baik untuk memperjelasnya sekarang dibandingkan dengan pertukaran manfaat yang tidak dinyatakan dengan jelas. Feng Tianxing terdiam sesaat sebelum berbicara. Sebenarnya, sangat sulit untuk merinci masalah ini. Untuk mempelajari keterampilan ras manusia, saya telah mengembangkan sejumlah besar ras manusia di dekat yurisdiksi. Saya meminta para senior untuk merahasiakan masalah ini untuk saya. Pertukaran manfaat yang saya usulkan terkait dengan ras manusia ini. Kedan nodded affirmatively. Belum lagi Tianxing punya rahasia. Bahkan dia sendiri punya rahasia yang sulit diungkapkan ke dunia luar. Ini adalah pemahaman diam-diam dari para praktisi, dan tidak nyaman untuk membicarakannya. Dan mereka tidak dapat dibawa ke atas panggung. Hanya secara pribadi dan teman dekat akan sedikit menyebutkan satu atau dua. Tentu saja, Feng Tianxing dan Kedan mengatakan itu bukan karena mereka berteman dekat, dan bukan karena mereka ingin mendapatkan banyak manfaat dari Kedan. Sebaliknya, Feng Tianxing memberi orang pegangan. Hanya ketika pegangannya digenggam oleh Kedan, dia akan sepenuhnya percaya pada dirinya sendiri. Sama seperti ketika dia berurusan dengan Keke, dia membutuhkan pegangan untuk dipercaya. Dan kelompok ras manusia ini sangat terhubung. Jika Feng Tianxing mengungkapkan hal ini, statusnya di antara ras iblis akan turun dengan cepat. Pegangan ini cukup besar, jadi apa yang diminta Feng Tianxing tentu saja tidak sederhana. Sebenarnya, skill yang kuberikan padamu barusan adalah skill yang direkam dari pertempuran ras manusia ini. Tapi sekarang skill bertarung mereka sangat lemah bagiku. Aku membutuhkan lebih banyak sarana ras manusia, bahkan jika mereka buat sekarang. Senior Kedan, seperti yang Anda lihat, kebijaksanaan dan keterampilan yang diturunkan oleh umat manusia pasti lebih dari ini. Saya ingin mereka memiliki level yang dapat saya gunakan sekarang, dan saya membutuhkan mereka untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat, tetapi kultivasi membutuhkan sumber daya. Anda juga tahu jalan. Mendengar hal itu, Kedan tiba-tiba merasa pusing. Ini tidak lagi hanya memberi seseorang pegangan, tetapi juga menariknya ke dalam air. Aku bisa memberimu sumber daya ini, tetapi kamu harus mengambilnya sendiri. Lagi pula, itu sangat tidak nyaman bagiku. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Hasil ini sesuai harapannya, tetapi tujuan utamanya bukan untuk menyeret Kedan ke dalam air, tetapi untuk membuatnya mengerti bahwa dia memiliki sekelompok ras manusia di tangannya, dan peran ras manusia ini baginya. Tentu saja, itu hanya di permukaan. Efek sebenarnya adalah meningkatkan ras manusia yang benar-benar kuat, dan dia membutuhkan banyak sumber daya sebagai pendukung. Tetapi status Feng Tianxing saat ini tidak lagi cocok untuk melakukan hal seperti itu. Ke atas. Tetapi tidak mungkin berkembang tanpa sumber daya. Feng Tianxing terdiam sesaat sebelum berbicara. Bagaimana dengan ini? Bukankah ada klan iblis seperti dan di keluarga Ke? Jika mereka diam-diam dapat mengirim sumber daya ke wilayah di bawah yurisdiksi umat manusia, maka mereka akan dibebaskan dari kejahatan dan diatur di wilayah saya. Bagaimana? Kedan raised his eyebrows slightly. Apa maksudmu? Feng Tianxing tersenyum. Tentu saja saya ingin mengingatkan ras manusia itu bahwa mereka masih dikelilingi oleh setan. Jika mereka mengendurkan kultivasi mereka karena mereka memiliki sedikit keamanan di yurisdiksi, bukankah itu jauh dari niat awal saya? Kedan mengangguk setelah berpikir sejenak. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tetapi berapa banyak sumber daya yang kamu butuhkan? Feng Tianxing mengulurkan satu jari. Saya membutuhkan sumber daya yang melimpah dari sebuah kelompok etnis di keluarga Ke. Tentu saja, saya dapat mengatur lebih sedikit pada tahap awal. Lagi pula, mereka masih tidak bisa makan terlalu banyak. Tenaga kerja dapat diatur sebulan sekali, dan sumber daya yang cukup dapat dilonggarkan untuk pergi ke sana. Tentu saja, jika ditemukan, mereka masih dapat dibunuh. Ada seorang anak bernama Feng Ming di dalam diriku. Dia adalah mantan muridku. Serahkan sisanya pada senior Kedan. Junior ini hanya meminta sedikit. Mendengar tentang sumber daya yang kaya dari sebuah klan, Kedan bingung sesaat sebelum menyadari bahwa dia tidak menginginkan sumber daya yang kaya dari semua klannya. Itu satu, yang setara dengan mencegat 1/8 dari sumber daya keluarga Kenya. Jumlah ini tidak sedikit, bahkan jika diberikan kepada Feng Tianxing untuk mengolah kroni-kroninya, itu sudah cukup. Permintaan mahal itu pun membuat Kedan paham bahwa pertukaran keuntungan mereka kali ini akan berakhir. Keterampilan yang dicuri dari umat manusia ditukar dengan sumber daya yang diinvestasikan dalam umat manusia. Semuanya tampak masuk akal. Kedan mengobrol dengan Feng Tianxing lagi sebelum pergi. Kemudian, Kedan memulai pengaturannya, tetapi dia tidak menindaklanjuti semuanya.
Selain mengatur orang untuk mengirim sumber daya ke ras manusia hari itu, mereka juga mengatur 3 kroni untuk menyelidiki situasi ras manusia tersebut. Jika apa yang dikatakan Feng Tianxing benar, maka dia mungkin juga dapat mempelajari keterampilan dan sarana yang diperlukan dari ras manusia ini. Semuanya untuk mencegah Feng Tianxing memonopoli perolehan sumber daya di area yang luas ini. Setelah menyelesaikan masalah sepele di sini, Feng Tianxing tahu bahwa keluarga Ke akan mengalami masa damai yang singkat, setidaknya sampai serangan Void berikutnya datang. Waktu ini mungkin sangat singkat, seperti 10 hari atau setengah bulan, tetapi bisa juga sangat lama, mungkin puluhan tahun. Tunggu saja Void untuk mengumpulkan timnya, lalu mulailah pengepungan dan penindasan putaran kedua. Selama waktu tunggu, Feng Tianxing berhubungan dekat dengan wilayah di bawah yurisdiksinya dan siap untuk dimobilisasi kapan saja. Di sisi lain, dia juga mengumpulkan tim yang terdiri dari ribuan orang yang dia butuhkan dalam keluarga Ke. Setelah Feng Tianxing dengan sengaja menghindari elit keluarga, mereka yang bisa direkrut olehnya hanya bisa dikatakan hampir tidak bisa dilewati, tidak terlalu sampah. Selain mengumpulkan tim, sisa hari ini adalah bermain teka-teki dengan Kedo. Tapi kata-kata rahasia ini jelas tidak semenarik dan terus terang seperti kata-kata klon manusia dan Putri Kaisar Iblis. Avatar Feng Tianxing telah mendengarkan gosip Putri Kaisar Iblis selama 10 hari penuh. Pagi ini, Feng Tianxing dibawa oleh Jia Luo sendiri. Setelah memberi hormat dengan hormat, dia siap untuk terus mendengarkan. Tapi hari ini, Putri Kaisar Iblis tidak berniat berbicara sama sekali. Dia duduk di tempat tidur, memandangi hutan hijau di luar, dan mendengarkan kicau burung. Dan dia kesurupan untuk beberapa saat. Ini adalah pertanda yang sangat baik, bahkan Jia Luo merasakannya, dan ada sentuhan kegembiraan di wajahnya. Nah, coba bujuk dia lagi. Jika dia bisa pulih, daripada membunuhmu, aku akan memberimu hadiah penuh. Feng Tianxing hanya menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mendengarnya, tetapi dia tidak pernah menganggapnya serius. Pada dasarnya tidak mungkin bagi umat manusia untuk mendapatkan hadiah di pangkalan ras iblis dan dibiarkan hidup.